Tes, 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 tes. Jalan, Dik. Jalan. Aku ayo muridnya Pak Agim. Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Alhamdulillah hari ini motor KH 250 piston 3 ya, alhamdulillah rampung semua. Oke Mas Bro, kita awali dari mana? Nah, kita awali dari mana ya? Nih 250 piston 3 ya. Kita awali dari keran. Kenapa? Karena keluhan yang pertama yaitu masalah bocor dari keran ini tadi kan, masalahnya kompleks Mas Bro. Ini saya urut ya. Ini buktinya sampai hari ini keran ini sudah kondisi aman, baik ini saya tutup, ini kondisi tertutup ini maupun kondisi terbuka sudah tidak ada kebocoran. Oke, dari kerannya gitu. Kemudian dari karburatornya insya Allah sampai detik hari ini juga sudah tidak bocor. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ini mesin masih kondisi dingin ya, akan saya hidupkan Mas Bro ya. Ini mesin turun 2 kali ya. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Oke, akan saya tunjukkan mesinnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kontak on sudah kita hidupin. Nah. Monggo bisa perhatikan. Ayo ke sini. Dari sini sayang. Nah. Ini. Ini suaranya ya. Oke. Kita gas. Dari sini yang baik kelihatan yang tingkat juga ya. Oke Mas Bro, ini suaranya ya. Sekarang lihat dari belakang, monggo, ayo lihat, Dik, ayo Dik, cekin Dik dari belakang Dik ya. Ini lihat ya, knalpotnya itu olinya. Ini. Oke Mas Bro, saya matikan ya. Oke, ini adalah saya ingin menunjukkan kepada penjenengan. Artinya apa? Ini adalah indikator-indikator yang ingin saya tunjukkan kepada penjenengan. Artinya apa? Contoh misalkan, pada saat kita gas dari nol begini, nolnya kan tenang. Itu menunjukkan bahwa mesin tadi imbang. Karena begini Mas Bro, di sini ada 3 piston. 3 piston ini, kalau misalkan satu nilainya 100, satu nilai 100, misalkan satu nilainya 50. Maka nanti ini menjadi tidak imbang Mas Bro. Dan apa? Akhirnya gandoli yang lainnya menjadi beban gitu. Jadi kalau satu ada yang tidak imbang malah menjadi beban. Contoh pada saat mengangkat suatu benda. Orang 3 ngangkat, yang satu tidak mengangkat atau malah gandoli. Itu malah menjadi beban, akhirnya menjadi berat yang lainnya. Bisa dipahami Mas Bro. Tapi kalau 3-3-nya itu mengangkat, contoh misalkan 3 ini nilainya kalau 100 semua, katakanlah, itu bagus gitu. Kemudian kalau 3 nilainya 75 semua, itu juga bagus. Ya, daripada yang satu nilai 100, yang satu nilai 100, yang satu nilainya 50. Bisa dipahami Mas Bro ya. Jadi kalau merata itu namanya imbang. Gitu. Tapi kalau tidak merata, itu yang malah menjadi beban kalau piston lebih dari 1.
Oke, nah ini yang terjadi pada motor ini, oke Mas Bro. Kemudian saya tunjukkan dari belakang yang di syuting sama Dika tadi loh. Masalah asapnya dia keluar merata, gitu. Kemudian indikasi lagi di sini, ayo sayang. Nah, ini dipegang di sini 1, 2, 3, loh dipegangin begini. Megangnya nakit-nakit begini Mas Bro. Kalau dipegang terus kan panas, ya. Jadi, nah ini rasanya ada panas semua merata. Itu juga indikasi. Jadi apa ya namanya? Kalau mau mengecek itu bukan hanya mengecek satu sisi Mas Bro, dari banyak sisi. Oke, bisa dipahami ya. Yang menunjukkan bahwa indikator-indikator tadi menunjukkan normal. Nah, ini sudah saya ukur dengan normal. Oke. Nah, ini monggo penjelasan perhatikan. Oli ini Mas Bro, oli samping. Oli samping ini penuh loh. Ya. Kalau sampai ada kebocoran ya, maka di sini ada gelembung Mas Bro. Ini enggak ada gelembungnya loh, rata. Mendekat sayang, tidak ada gelembungnya merata. Dan ini juga tidak semudah apa yang kita bayangkan Mas Bro. Ini juga ada prosesnya, ya. Mana Dik? Tadi Dik. Nah, proses yang paling pertama yaitu bagaimana supaya ini menjadi normal kembali. Itu sudah kita buka, kita bersihkan. Kemudian proses yang berikutnya yaitu apa namanya itu? Bautnya ini dol Mas Bro. Rumahnya sana dol. Nah, kita bawa ke Bubutan, sudah berusaha ke bawa ke Bubutan, ya. Muter-muter di Jember, tidak ada yang berani nangani karena takut kalau jebol. Karena banget tipisnya, ya. Kemudian bagaimana langkahnya sama AGM? Ini baut tidak sembarangan baut, Mas Bro. Monggo jangan perhatikan. Bautnya ada lubangnya. Karena memang untuk jalannya oli. Ya, ambilkan baut yang lainnya, Dika. Yang penting baut, ya. Kemudian bagaimana langkahnya? Saya ambil baut supaya lebih panjang dari sini. Jadi ini baut ini yang yang bener, Le. Yang kemarin kamu beli tuh, ini nih. Ini coba kemarin mana? Nah, kamu beli. Oke, Mas Bro. Jadi intinya begini, ini bayangannya ya, biar paham penjenengan ya. Kalau saya umpamakan ini baut ini besar, aja nanti malah penjenengan bingung kalau besar. Yang kecil saja. Nah, begini. Nah, umpamanya begini. Dari awalnya ini sama-sama 10-nya ini ya, ini 10-nya. Ini kan ada lubangnya toh. Nah, kemudian yang baut yang satunya ini kan nggak ada lubangnya. Kalau kita pasang, mana bisa dia masuk cairan tadi? Karena cairan tadi lewat lubang ini tadi. Oke. Akhirnya ini harus dikikis. Dikikis sekitar 30%. Jadi di sini dikikis 30%. Seret begini. Akhirnya ini kan berlubang toh. Atau miring begini. Pokoknya monggo lah menggunakan teknik apa? Miring begini. Sehingga itu ada lubang. Nah, yang kita butuhkan kan lebih panjang dari ini. Hanya lebih panjang dari ini saja loh. Oke. Kemudian karena ini lebih panjang begini, akhirnya kita masukkan. Ini yang terjadi loh. Monggo jangan perhatikan loh. Bautnya ini, 2 ini. Nah, baut 2 ini. Oke, yang satu ini masih bisa aman. Oke. Intinya adalah bahwa kita tidak ingin ada kebocoran di sini, intinya begitu. Dan ini sudah terjadi, tidak ada kebocoran. Oke, ini masalah satu tempat ya di pompa oli. Kemudian kemana lagi? Ya, ntar. Oke Mas Bro, mundur sayang. Oke, kemudian yang berikutnya ini kopling. Rem. Nah, rem ini kemarin kan sudah saya tunjukkan prosesnya toh. Panjang sekali kan prosesnya ya. Sampai beli dalamannya ini aja apa namanya online dari Jakarta, nyampe di sini pun juga tidak benar. Semuanya proses, jadi tidak ada yang mudah Mas Bro. Kita beli online, setelah beli datang langsung terpakai, tidak Mas Bro. Oke, itu prosesnya panjang. Dan harus nekat. Apa yang dimaksud nekat? Pada saat kita beli tidak mungkin itu terjadi atau benar. Nanti akan saya tunjukkan banyak sekali yang terbuang. Ya, oke. Nah ini buktinya. No, pakem, set, gitu. Roti bener sayang, bener. Ini ke depan. No, ini, no. Ini bukti kalau ini pakem. Jadi normal dan pakem, bener-bener pakem ini. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kelistrikan, monggo. Kita kontak on, klaksonnya masih kurang kenceng. Ayo, ini listing, oke, kanan, listing kiri. Begitu juga indikator di sini juga normal semua. No, normal semua. Oke, lampu depan dari depan sayang, dari depan, kontak on. Nah, ini atas bawah, atas bawah, atas bawah. No, mana ini? Oh, gini. Nah, atas bawah nih. Oke, bisa dipahami ya. Saya matikan. Jadi indikator kelistrikan normal semua. Oke, begitu juga ini persneling. Persneling ini netral ya, kali kita masukkan hilang gitu. Ini netral lagi tuh. Oke, jadi normal semua. Kemudian sini sayang, muter ke sini sayang. Dika,
Obeng ketok, Le. Obeng ketok. Ya. Kunci busi. Saya tunjukkan hasilnya. Saya tunjukkan hasilnya. Kamu buka bisa, Le, dari sana, Le. Oh, bisa. Lempar. Nah, oke. Ini ntar dulu, ini satu, gitu. Astagfirullahaladzim. Hati panas. Proses pemindahan ini. Ya nanti sayang. Diling-diling awe. Dua. Wih, panas. Yang tiga. Oke, Mas Bro, sini. Ini yang, panas ya. Panas. Tadi tiga. 4. Iya, namanya. Monggo penjenengan perhatikan. Ya, setidaknya begini aja lah. Dilepas ya, Pak. Panas ya. Nah, oke Mas Bro. Oke. No, kelihatan. Oke, no, itu. Bersih semua. Oke, bersih semua. Nah, panas. Le, pasangan dulu ya. Turun ya sesuai rute ya. Gini, Mas. Iya, sesuai rute. Pasang pelan-pelan ya, panas ya, pakai kain ya. Oke, Mas Bro. Ini pada masalah sampai busi sudah saya tunjukkan kan, hasilnya bagus kan. Oke, kemudian Karburator sudah. karburator ini tidak satu kali setting, Mas Bro. Intinya dia bocor terus, Mas Bro. Dan hasil akhirnya adalah kebocoran tadi dipengaruhi oleh dari semua settingan sudah benar, tapi nanti setelah berapa lama, 1 minggu nanti bocor lagi. Ternyata filter ini yang mengganggu, Mas Bro. Jadi filter ini masih lolos kotorannya, begitu intinya begitu. Ya, jadi di tangki ini kan tangki tua tuh, Mas Bro. Tangki tua. Ya, jadi bensin itu selalu kotor. Kotornya itu lembut tapi bikin masalah. Akhirnya bagaimanapun ceritanya filter ini saya kondisikan supaya menjadi kotoran tadi tidak lolos. Intinya sekarang sembuh ini tadi. Oke, masalah kebocoran karburator. Kemudian ini masalah setting platinanya. Saya tunjukkan. Nah, motor ini masih menggunakan platina, Mas Bro. Yuk, sama lihat. Masih menggunakan platina. Oke, siap no kunci 13 nih ya. Ini 13 ya. Sudah, kunci. Le. Ambil ini, Le. Ambil ini. Undur sayang, atau undur sayang, kursimu boleh. Sudah. Yang, mapan si pena. Sudah. Oke, Mas Bro. Kemudian masalah platinanya ya. Ini saya tunjukkan satu, ini masih saya buka biar penjelasan paham. Nah, sekilas saja ya. Jadi intinya di sini sudah ada petunjuknya, Mas Bro. Sudah ada petunjuknya. Mana kunci 13? Ini kita ngambil yang sebelah sini. Le, kunci L, Le. Sembarang, Le. Cepetan, Le. Nah, ini dimasukkan begini untuk ngecek seberapa dia tingginya. Loh, ini sudah terakhir di tinggi. Oke. Dik, punya tante ceklen, Dik. Gue gak iso pas nih. Gimana? Tante pegangi. Nah, ntar ya. Kelihatan. Dalam kan? Iya, di dalam situ. Senter. Sini. Biasanya pakai senter apa pakai lampu, Le? Kelihatan? Bener?
Oke Mas Bro, mohon maaf ya, ini harus jelas benar soalnya. Nah, ini kondisi piston di atas ya. Kemudian itu anjana ada tanda loh, ada tanda. Kelihatan kan tanda? Tanda itu dia bunyinya L. Di bawah itu ada L loh. Iya. No, itu L itu bunyinya itu. Ya, sebelahnya ini T, sebelahnya ini L. Yang artinya kontrol sekarang ini tadi adalah untuk mengukur L-nya. L itu kiri, left. Ini kiri nih, kiri. Kiri ini, yang kiri. Oke, sudah. Kiri, yang di kiri Mas Bro ya. Nah, kiri itu kemudian akan berhubungan dengan ini Mas Bro. Platina mana yang di kiri? Ini platina di kiri. Kelihatan Dik? Ntar dulu. Oh, pancen kudu gawe senter Dik. Oke Mas Bro. Mana tandanya? L. L ada tanda. Nah, ini ada tanda L. Berarti L ini L loh. Ini L. L ini atas ini itu untuk tanda platina ini tadi. Oke, saya putar lagi ya biar penjelasan paham. Ntar, ini L ya. L ya. Saya putar lagi, kalau putarnya maju berarti setelah L adalah yang kanan. Nah, yang kanan berarti R. Right. Nah, mana? Iya. R, ya kan? Oke, berarti yang kanan. Kalau R berarti urutannya karena maju begini, maka ini L sebelahnya adalah R, no, R. Iya. Oke Mas Bro, jadi kita itu sudah dikasih kemudahan sama pabrikan supaya bagaimana cara mengukurnya itu sudah ada ya, sudah ada petunjuknya ya. Jadi kita dikasih kemudahan di situ. Oke, tinggal kita aja paham apa tidak kan begitu toh. Jadi akan berurutan, ini L, setelah L adalah R, dan kiri, kanan, kemudian ini tengah, C center. No, C. Oke, intinya begitu. Sama juga di dalam itu juga berurutan. Nah, sekarang yang kita cari adalah yang L ini tadi. Maka mundur L. Nah, ini L. Oke. Nah, kemudian cara nyetingnya bagaimana? Cara nyetingnya begini, Mas Bro. Mundur sedikit ya. Kembalikan ke awal. Sudah, sayang? Oke, Mas Bro, cara nyetingnya begini. Ini penyiaran perhatikan. Ini saya tarik dulu ya, kabel dari sini. Saya tarik. Nah, sudah saya tarik. Ini juga saya tarik. Saya tarik. Maksudnya begini loh, Mas Bro. Yang jalur dari sini itu langsung nyambung ke sini semua. Nah, kabel ini adalah kabel platina. Kabel dari platina ini tadi, 1, 2, 3 itu dari sini. Oke, kalau ini posisi tertancap, kita tidak bisa mengukur di sini. Kan akan berhubungan dengan yang lainnya. Maka harus kita lepas begini. Oke, setelah kita lepas begini, maka kita mengukurnya begini Mas Bro. Ya, satu sisi kita tempelkan ke min. Nah, ini taruhkan di ohmmeter. Ohmmeter, nanti akan bunyi kan? No, bunyi. Oke, bunyi. No, bunyi. Nah, itu kita tempelkan di salah satu yang kita kejar. Oke Mas Bro, ini kan saya coba ke salah satu ya. Ini kebetulan yang terlihat adalah R. Oke, kelihatan di R ya? Iya. R. Kemudian R adalah sini, gitu. Ini saya tempelkan di sini. Nah, oke. Nah, kemudian kita tarik goyang-goyang. Dia di mana letak? Nah, itu di situ. Kemudian kita putar lagi maju ke depan. Nah, oke. Monggo penyanyi perhatikan. Garis street itu tadi ya. Itu kan berada di sini mendekat ini toh. Gini loh Mas Bro, paling gampang begini. Jadi di dalam itu punya garis titik itu loh, garis street. Itu akan ketemu garis ini tadi. Jika lo garis titik itu ketemu garis ini, maka itu harus posisi lepas. Ini lepas nih. Suaranya itu ada gitu loh. Posisi lepas. Ada. Oke Mas Bro, jadi teori gampangnya itu begini Mas Bro, petunjuknya itu. Jadi titik garis yang di dalam itu tadi harus ketemu garis yang di sini, ya. Itu kondisi terlepas. Contoh begini, ini kan bunyi toh, bunyi. Saya dekatkan, no, lepas. Bunyi lagi, saya dekatkan, lepas. Oke, bisa dipahami. Nah, titik lepasnya itu tidak harus persis ini, Mas Bro. Tidak harus persis ini. Makanya settingannya ya semacam ini. Ada bagus kan? Oke, Mas Bro. Saya carikan yang lainnya. Nah, ini adalah pulser. Oke Mas Bro, ini adalah pulser. Ya, pulser pada motor yang digunakan CDI. Oke, dulu sebelum ada pulser ini, ya platina ini. Oke, jadi pulser platina ini adalah mbahnya pulser ini tadi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi mbahnya pulser ini ya platina ini tadi. Jadi platina ini awal mulanya. Nah, tujuannya sama, bahwa pulser ini kalau dilewati oleh suatu logam begini, setelah dia dilewati, pada saat setelah dilewati, maka dia akan mengeluarkan sinyal, memerintahkan kepada CDI, keluarkan api begitu. Sama di sini juga sama.
Jadi pada saat dia titik tadi ketemu di sini, ya kemudian kan di sini awalnya kan bunyi toh. Ini kemudian titik tadi ketemu langsung hilang. Hilang tadi menunjukkan bahwa sinyal tadi terjadi yang memerintahkan kuil tadi mengeluarkan api. Sama artinya, ya. Nah, karena platina ini Mas Bro, itu sering berubah, ya dipakai dari tahun penemuannya 1800 sampai 1985-an, ya sekitar segituan, panjang sekali ratusan tahun. Ya. Itu kemudian diganti namanya pulsar ini tadi, karena adanya CDI tadi perubahan Mas Bro ya di situ. Nah karena kalau pulsar ini sampai kesel dia rusaknya jarang Mas Bro, karena dia hanya dilewati di depannya saja. Ya pokoknya lewat di depannya dihitung satu begitu. Kalau ini enggak, dia harus digoyang. Nah digoyang-goyang begini. Oke, Duet gitu. Digoyang-goyang begini. Ya, maka di sini maka platina ini apa namanya itu istilahnya cepat geser begitu loh Mas Bro. Ya, kelemahannya di situ. Oke, tapi adanya ya itu. Waktu dulu dipaksakan untuk pulsar enggak tahu, adanya ya platina. Waktu dulu gitu. Kalau sekarang dia tidak mau menggunakan platina karena sudah ada yang enak. Ya begitulah manusia, gitu. Nah, intinya begitu Mas Bro ya. Yang enak ngapain Ya. susah? Oke, nah tapi namanya ini ya beginilah karakternya seperti Pak Dokter. Kalau ada yang susah, ngapain bikin yang enak? Kayak gitu toh. Nah, soalnya dia maunya bayar. Ya, yang pusing siapa? Mekaniknya. Tidak apa-apa pusing, yang penting saya juga dapat duit. Gitu. Jadi muter saja kayak entot itu. Sorry Mas Bro. Jadi intinya begitu Mas Bro ya. Sudah tidak apa-apa wis semuanya. Jadi yang ini kalau ada yang susah, ngapain cari yang mudah kan gitu kan. Begitu saya juga sama gitu. Ya, akhirnya kan si yang bayar kan sudah nggak usah mikir, yang mikir nanti mekaniknya juga pusing. Ya, nggak apa-apa pusing, yang penting dapat duit gitu ya kan. Nah, oke. Berputar. Oke Mas Bro. Jadi intinya begitu ya. Ini pemahaman sedikit ya. Kemudian kenapa ini nggak bisa pada persis sama titiknya kan begitu toh? Ya inilah yang terjadi pada model platina itu Mas Bro. Artinya itu adalah panduan bahwa cocokkanlah di situ. Setelah itu enakkanlah. Cocok sama enak nanti beda lagi loh Mas Bro. Setelah cocok yang penting cocok dulu. Setelah itu dienakkan. Bagaimana enaknya? Bisa berada di sebelahnya, bisa berada di sebelahnya sini atau lebih nahfur dalam bahasanya. Bisa nah, bisa fur. Oke, bisa dipahami ya. Kalau pulsar itu biasanya persis Mas Bro. Kalau pulsar bedanya di situ. Kalau platina bisa nah, bisa fur nanti. Ya, oke bisa dipahami ya. Jadi nanti penyetelannya pertama menggunakan patok, kedua kita geser sedikit untuk menyesuaikan tadi. Kan dari rasa kelihatan toh. Contohnya ini, bahwa ini menunjukkan pasnya di situ, artinya motor ini stabil. RPM-nya kan stabil toh. Digas langsung set namanya responsif tadi. Kalau tidak sesuai, maka tidak mungkin bisa stabil dan tidak mungkin bisa responsif. Oke, bisa dipahami Mas Bro ya. Ini masalah platina ini tadi. Dan platina ini mana di temennya ini mana temennya? Oh ini bawa sini. Semua busi. Oke Mas Bro, busi juga sampai berganti-ganti ya. Berganti artinya itu karena nyocokan platina nggak sesuai, akan sampai businya juga rusak. Artinya ini pembakarannya yang jelek kan begini loh. Ini pembakarannya yang jelek loh, hitam begini loh. Dan ini pembakarannya yang bagus loh. Oke kayak begitu ya. Ini juga akan dipengaruhi oleh oli nanti, oli samping artinya begitu. Oke Mas Bro ya. Nah kemudian ini kondensornya. Nah ini sekarang saya tunjukkan ini. Kondensornya saya ganti. Kenapa? Karena motor ini dibawa ke sini itu karena pertama mogok. Mogok alasannya itu adalah nggak mau dipakai karena kalau dipakai motor ini selalu kehabisan. Intinya begini Mas Bro. Motor ini kan menggunakan aki. Mana akinya dik? Carikan aki. Nah, menggunakan aki ya karena menggunakan platina DC. Oke, jadi dia harus akinya harus ready. Ready-nya berapa? Di 13. Dia harus ready terus di 13. Oke, 1280 semacam itu kan. Dia harus ready. Kalau dia menurun, mulai dah kacau. Nah, motor ini kalau misalkan dipasang aki baru ready 13 kemudian dipakai jalan, enggak sampai pulang, kok jangankan pulang ya. Belum sampai tujuan sudah habis aki tadi. Oke, dan itu yang terjadi pada saat saya perbaiki di sini. Dan itu juga informasi yang dari konsumen begitu saya cocokkan. Makanya nggak dipakai tadi karena nggak bisa dipakai jalan-jalan. Pasti kehabisan nanti. Nah,
sama dengan, kan ini kan sistem pengisian Mas Bro, sama dengan tabungan. Jadi misalkan ini butuhnya adalah 10, dia nabungnya cuma 9, jadi kurang terus, tekor. Kayak begitu. Harusnya kan kalau ini 10, dia nabungnya adalah 15. Kan begitu toh. Jadi ada sisanya. Misalkan semacam itu Mas Bro. Dan ini sudah saya jamin motor ini saya pakai jalan-jalan, berangkat 13, pulang pasti lebih. Oke, ini menggunakan apa namanya itu kiproknya punya NMAX ini. Jadi perubahan ini. Ini Kawasaki, pakai Yamaha, gitu. Sudah. Pakai macam-macam pokoknya nanti. Suzuki juga. Iya, pakai Suzuki juga, pakai Suzuki. Oke Mas Bro. Nah, kemudian dari semua itu, kenapa dia mengurangi orang apa namanya itu berangkat membawa 13 kok pulang kok kurang, bahkan habis itu nyampe 10 begitu. Sudah kacau kalau sampai 10 mesin tadi. Oke, maka diantaranya yaitu platina ini tadi, maka diantaranya yaitu kondensor ini tadi Mas Bro. Kondensor sudah bermasalah sehingga setrum tadi terbuang atau konsleting semacam itu. Akhirnya habis tadi. Yang kedua masalah kuil Mas Bro. Jadi kuil ini kabelnya saya ganti semua. Tahu kemana teman? Bawakan semua. Biar ownernya biar puas kalau nonton videonya. Oke. Ini juga belanja pakai duit Mas Bro. Belanja pakai duit ini, ya. Tapi nggak bisa dipakai. Yang pertama, ini dari ini dulu. Ini punyanya Thunder. Saya beli. Ini loh, monggo. Oke, saya bukan menjelek-jelekan produk loh ya. Oke, nah ini setelah nyampe di sini, saya cek itu, tadi bukunya juga masih ada itu, bungkusnya mana tadi itu. Nah, itu ternyata ketiga kabel ini kan 3 fase Mas Bro. 3 fase. Kabel yang satu ini saya potong, kabel yang satu ini itu malah tidak bisa mengeluarkan Mas Bro. Kalau dipasang malah konslet, kebakar malah. Jadi harusnya itu 3-3-nya ini mendukung, satu ini malah konsleting. Oke Mas Bro, kemudian saya rubah arah lagi menjadi NMAX ini tadi. Nah, sebelum saya rubah menjadi NMAX ini tadi, ya, saya merubah spoolnya karena awalnya dari spool Mas Bro. Spool ini tidak gulung satu kali Mas Bro, berkali-kali. Oke, bisa dipahami. Nah, nyatanya apa? Nyatanya adalah motor ini pada saat datang, nanti saya tunjukkan video gulungannya ya, pada saat datang ya, itu. Ini adalah spoolnya Kawasaki KH 250 piston 3 ya. Ini sekarang ada tahap kelistrikan ya. Kita awali dari spool karena awal kelistrikan ya dari spool ini tadi. Oke, ini spool yang bawaannya, artinya bawaannya pada saat dibawa ke sini ini juga sudah digulung. Sudah digulung ya. Ini saya buka semua, akan saya gulung sesuai dengan ukuran yang saya inginkan. Oke Mas Bro. Ya, ini burit apa nih? Nah, kayak gini nih, kotor-kotor bersihkan. Dan sebelum kita buka ini sudah kita catat ya Mas Bro ya. Ini sudah kita catat ya. Oke. Ini kode ini Mas Bro, kode ini L ini live. Live artinya itu dia gulungnya ngiri atau membalik jarum jam gitu intinya gitu ya. Semuanya sama itu gulungnya. Itu apa namanya, outputnya tidak bisa besar. Nah sekarang kalau pengen menunjukkan, nanti akan saya tunjukkan pasti ini ya, outputnya dari spool ini gede banget Mas Bro, gede banget ya. Sehingga setelah gede maka kita rubah dengan menggunakan punyanya NMAX ini tadi, sehingga masuk ke sini. Standarnya NMAX kurang lebihnya adalah sekitar
pengisiannya sekitar 14-an kurang lebihnya begitu. Jadi cukup, yang dibutuhkan adalah 12, 80 atau 13. Di sini pengisiannya sampai 14, berarti kan lebih 10. Oke, bisa dipahami ya, kayak begitu ceritanya. Nah, kemudian ini dipasang nih ya. Udah ya. Oke, nah kemudian saya tak cerita kuel dulu. Nanti ceritanya pasang dulu dari mana? Dari sini enggak apa boleh. Saya tak cerita kuel dulu. Jadi begini. Setelah proses pengisian tadi sudah saya masukkan, saya rasa sudah benar. Tapi saya pakai selalu berkurang terus. Ya, akhirnya apa? Saya ngoreksi itu pada kuelnya terjadi kebocoran. Ya, dan kuelnya juga awalnya nongol di sini kan, gede kan ya? Enggak pantas. Akhirnya saya berunding sama Dika, akhirnya dicarikan yang kecil, ini online ini ya. Pertamanya ini, saya mau merubah AC. Ya, buktinya AC adalah kondensornya ini satu mas bro. Kondensornya outputnya satu ini tadi. Ya, ini AC nanti tidak berhasil, artinya itu keluarnya api ini tidak bisa besar. Ya, akhirnya saya kembalikan ke DC, kemudian saya belikan kuil ini tadi. Kuil ini saya pakai terpasang langsung hidup enak sama. Tapi setelah saya pakai jalan, saya balik lagi kurang terus. Ya, akhirnya saya pegang ini, saya nyetrum mas bro. Kesetrum saya. Intinya kuil ini tidak orisinil mas bro. Monggo penjenengan perhatikan tuh. Ada mereknya juga loh itu. Ya, yes, pokoknya inilah. Pokoknya itu. Intinya ini tidak orisinil ya. Ya biasalah tidak orisinil. Saya beli online dapatnya ini. Saya nyari yang orisinilnya ini mahal mas bro. 4.999,9. Oke mas bro, jadi intinya koil aslinya ini mahal ya. Kemudian saya mencoba menggunakan koil yang ini tidak mampu ya, bahkan mengeluarkan setrum yang terlempar ya. Akhirnya tetap tidak bisa terkumpul lah setrum itu tadi ya. Ya akhirnya ini saya berhentikan walaupun sudah saya bikin begini loh. Gitu. Ya. Harusnya di dalam situ. Nah, akhirnya bagaimana? Kuil yang di sini tadi, akhirnya saya pindah. Dik, tunjukkan Dik, perpindahannya Dik. Yang. Oke Mas Bro. No. Ada 2 bom bember itu tadi ya. Jadi bokongnya sembunyi di sini. Ya. Ya lumayan lah nanti kalau hujan-hujan kalau barangkali nyetrum. Tidak Mas Bro, saya aman ya. Aman itu. Oke. Oke, sudah ya. Jadi saya pindah ke sana. Ini di sini ada 1, di sana 2, di sini 1, gitu. Nah, tapi dipastikan tidak nyetrum ini tadi, aman, ya. Oke, dan setrumnya tidak berkurang itu. Kemudian saya tunjukkan apa lagi? Saya tunjukkan ini mas bro. Saya tunjukkan ini. Ini pengisiannya. Nah, pengisiannya kabelnya itu lilitannya begini mas bro. Dari satu titik muter spidol mana nih? Tuh belakang. Nah, jadi ini full wave mas bro ya. Awalnya dari 3 fase saya rubah-rubah menjadi full wave ini tadi intinya. Jadi dari satu titik begini muter terus akhirnya keluar begini. Jadi ini tidak ada min plusnya ya. Ini masih kosong lah. Nah, yang ngurusi adalah kiproknya itu tadi. Nah, ini mas bro, kabel outputnya itu ini tadi. Kalau nggak percaya, saya tunjukkan. Ini nempel di situ ya. Ini pakai ohmmeter. Sudah. Ini kalau saya tempelkan masa bunyi, ya. Kalau saya tempelkan di sini tidak bunyi. No, tidak bunyi kan? Oke. Tapi kalau ini saya tempelkan di sini maka bunyi. Artinya nyambung mas bro. No. Oke. Saya tempelkan di sini tidak ada reaksi no. Oke mas bro. Nah kemudian bagaimana? Kalau penjenengan pengen tahu outputnya ini, saya tunjukkan. Ini harus dipasang karena ini berhubungan dengan berhubungan dengan platina ini tadi. Jadi hidupnya harus menggunakan ini, gitu. Nah ini outputnya dari spool ini tadi. Tapi tidak saya masukkan di kiprok. Oke, bantu Dik pakai seterkan. Oke mas bro, saya bantu dengan seterkan karena ini maunya lama nanti, ya. Kalau lama kan nanti bisa kehabisan nanti. Soalnya nyedotnya platina ini ya. Kan ini kan endingnya apa perlu? Karena nyedotnya platina ini tadi dari aki ini tadi ya.
Mana kotakku yang di? Nah, sudah yang. Ada aku yang. Oke Mas Bro, ini biar dihidupin Dika. Dika, kontak terus hidupin deh ya. Kontak on, hidupin. Pakai engkol, jangan pakai double. Awas megangnya jangan ngambul. Nah, monggo bisa perhatikan. Oh. Oke. Ini kalau saya tes menggunakan lampu ini gede loh Mas Bro. Ini lampu gede nih ya. Saya tempelkan di sini. No. Oh, kencang Mas Bro. No. Oh. Matikan Dika. Oke, kencang Mas Bro lampu ini ya, menunjukkan bahwa itu setrum ini gede. Oke, bisa dipahami. Yang artinya dia akan mampu untuk mengisi ini tadi. Oke, bisa dipahami ya. Sudah saya tunjukkan ya. Sekarang tinggal kita pasang. Nah, ini masuk ke pengisiannya. Oke, kemudian ada yang lucu lagi Mas Bro. Pada kasus ini tadi, saya pada saat ngoreksi ini ya, itu pakai alat ini tidak bisa. Jadi saya gunakan pakai alat ini tidak bisa. Gini, contohnya ini. Ini pakai volt AC, karena yang kita ukur adalah AC. Nah, ini saya lepas dulu ya, karena ngukur ya. Saya lepas dulu. Ini saya ukur di sini sama di sini. Nah, kalau dihidupkan Dika. Ini tidak bisa mendeteksi Mas Bro. Kacau Mas Bro. Nah, kacau Mas Bro. Oke Mas Bro, ini hasilnya. Monggo, gas. Aku perasaan pelan-pelan lah, naiknya itu bagaimana? Oh, kacau Mas Bro, kacau. Oh kacau, tidak bisa mendeteksi loh. Diam Mai. Oke, saya cepot. Ayo naikkan pelan-pelan. Oke, kalau penjenengan mengalami kondisi semacam ini, saya masih ingat zaman dulu waktu kecil kalau nonton TV ada sepeda motor platina lewat, TV-nya begitu, ya itu yang terjadi pada kasus ini tadi. Artinya platina ini bisa mempengaruhi alat saya ini Mas Bro. Nah kemudian bagaimana supaya benar? Penjenengan harus ngukurnya jauh, ini di bawah 1 kilo sana loh, ya ngukurnya ini kabelnya dibawa ke sana. Ya, Nanti akan terdeteksi, dijauhkan dari platina. Nah, kemarin ini masih mending, tadi masih bisa terbaca. Kemarin tidak bisa terbaca. Kenapa? Karena kondisi kuil ini kondisi kondisor ini tadi parah banget Mas Bro. Dan kondisi kuil juga ganggu, semuanya ganggu. Akhirnya yang terjadi itu tadi. Nggak cukup, Dik. Harus panjang, Dik. Ya itu. Kayak itu tak kemarin. Iya, pakai ini, pakai panjang ini kemarin. Bukan itu, kurang panjang. Ini kok yang Ya, tapi kurang panjang. Kalau panjang lagi malah bagus. Ya wis pakai ini wis. Ayo. Sini, Dik. Ini adalah ilmu Mas Bro, ya. Ilmu mahal ini, ya. Penjenengan kan enggak pernah tahu sekarang TV-nya goyang-goyang karena nggak ada motor platina. Kalau zaman dulu saya kecil saya sering Mas Bro. Ayo ngacung yuk yang lahir Ayo. tahun 70-an. 60-70-an. Mana, Dik? Loh, omnya nyambung iki. Tadi kantor emak, Dik. Kok muter-muter? Sambung mana? Satu. Soler. Ya namanya juga usaha ya. Sudah semua. Sudah semua. 2,5 meter. Jauh harusnya bagus itu. Kamu jauhkan deh. Tapi sampai ujung sana. Ya udah sampai mentok wis dah. Wis kamu pegang ini loh tantamu biar tahu. Tuh. Nah, itu sudah pakai AC ya? Iki. Ya, AC. Iya. Ya, AC. Oke, kita kontak on. Kita hidupkan. Nah.
sayang. Mati sayang. Oh, ini tenang deh, tenang deh. Ini. Saya matikan. Kayak kurang jauh di perasaan dik. Sini sayang. Ya, pengorban sedikit lah dik. Gak usah kakak dikit aja. Ini amat yang konten ya. Dik. Udah kamu sana deh. Berapa meter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? 6, 7. Nah. Ya, tadi pendik ya. No, Mas Bro, lebih tenang Mas Bro kalau jauh. Pokok 2 kilo gitu cukup, dia tenang dia. Ini 7 meter. Berapa 7 meter baru ke situ 7 meter. Nah. Sudah sayang? Oke Mas Bro, jadi intinya kalau kita langsung mendekat di platina itu tadi, alat kita tidak mampu Mas Bro. Ya. Terus apalagi? Sudah, ini sudah saya masukkan kan? Nah, saya rasa sudah cukup ya. Udah ya tinggal nyoba. Ya. Lupa lagi. Macam mana nih? Sudah deh. Udah, kali kan? Ya, kamu urusin ya. Kamu tak nyoba sepeda ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas Bro, ini mau pulang. Iya toh? Ayo ke sana yang satunya. Nah. Ya, ini Mas Bro, rezeki itu jangan takut penjenengan. Kalau kita niatnya baik, Allah selalu memberikan jalan itu tadi. Ya, Le, beda-beda yang lainnya Le. Oke. Tapi ini le. Maju apa mundur, Ron? Maju apa-apa. Maju merono. Nah, ini juga yang punya Bapak Susanto, ya, yang punya motor itu tadi. Karena itu mau pulang, yang KH dikirimi lagi ini. Ya. Oke Mas Bro, beliaunya ada 5, nanti akan diurut satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa. Antik juga. Lebih antik ini. Ya, Ya. Mana? geser sini. Nah. No, bagaimana? Sampai kemarin dikira pedal listrik kan ada engkolannya. Oke. Ini namanya Paysure. Padahal tulisannya Pegot, Mas Bro. Ya kalau saya bacanya Pegot gitu aja ya. Nih, ganti buka. Buka. Ya. Nah, boxing nih. Serok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, lihat yang ada tulisannya itu yang. Jember. Ini bukanya dari mana nih ya? Boxing. Ini lanjutannya videonya nyambung ya. Ya nanti ini video sendiri ini. Ini video sendiri. Unboxingnya sekarang. Sudah, Dik. Sudah, wes. Tak tunjukkan ini aja. Tak tunjukkan ini aja. Biar tahu.
biar tahu judulnya ini. No. Sepeda nih Mas Bro, dikira sepeda listrik. No. Peugeot, Paysure katanya. Pengok. Pengok. Wah. Sudah sayang? Kau main taruh atas nih. Sudah deh. Sudah. Untuk. Yang posisi yang pas yang. Salah yang sampai di sana. Iya, nah. Ini. Nah, yang sini loh. RPM bisa tenang loh. Dorong deh. Terus deh. Terus deh. Ini Mas Bro, habis pulang juga masih tenang loh. Ini sayang. Oh. Oke. Oke, saya matikan ya. Nah, ini kondisinya Mas Bro ya. Tinggal apa? Tinggal ini Mas Bro, tutupnya. Dik, carikan tutupnya leh. Tinggal tutupnya. Di sini ada filternya Mas Bro ya. Nah, kenapa ini kondisi terbuka? Memang untuk ngoreksi, tadi kan di sini apa namanya? Semprotannya di sini kelihatan apa ndak, bensinnya terbuang apa ndak, kan begitu Mas Bro ya. Nah, ini Mas Bro, tinggal tutupnya ini. Siapa yang tahu, yang pernah lihat ini yo? Oke. Apa yo? Ini temennya Obelik ya? Bisa ya, zaman dulu sudah ini ya apa sih? Ini namanya ilmu bayangan Mas Bro. Jadi pada saat kita membuat itu ilmu tadi pasti membayangkan begitu. Kayak tanduk nih ya, kayak begitu. Oke Mas Bro, saya rasa cukup ya. Ya begini ya, beratnya nyari duit ya. Sampai deket-deket sampah enggak apa-apa ya. Yang penting barokah ilmunya. Oke. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video game terbaru. Oke, biarpun sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel. Matur suwun Pak Susanto. Tes. Jalan Dik. Jalan. Aku ayo. Muridnya Pak Agem. Disuruh nyoba lah tuh kata ayo. Kita ya. Ayo.